Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Sakti Keder. Pada kali ini saya ingin berbicara tentang etika politik dan dinasti politik. Ya, walaupun pada tahun 2014 dan 2019 saya bernaung dalam keanggotaan Projo, tetapi pada hal ini saya mengatakan apa saya katakan sejujur-jujurnya. Pada Pilgub DKI Jakarta saya memilih Pak Jokowi untuk menjadi gubernur Jakarta. Setelah itu Pak Jokowi diajukan lagi oleh PD Perjuangan untuk menjadi presiden pada tahun 2014. Akhirnya saya harus memilih Pak Jokowi untuk menjadi presiden karena Pak Jokowi menurut saya adalah sosok yang humble, yang sederhana. Dan tahun 2019 saya harus memilih dan mendukung penuh 100% Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Tetapi lama-lama dalam perkataan Pak Jokowi tidak sinkron antara ucapan dan perkataan. Salah satu contohnya adalah perkataan Pak Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya tidak akan terjun ke dunia politik. Itu sampai sekarang masih saya ingat. Tetapi apa yang terjadi, lama-lama akhirnya satu persatu anak Pak Jokowi adalah masuk ke anggota politik. Salah satunya adalah Mas Gibran. Mas Gibran diberi karpet merah oleh Megawati atau PD Perjuangan untuk mengajukan menjadi calon wali kota Solo, dan akhirnya terpilih. Dan setelah itu akhirnya Mas Bobi Nasution di kota Medan mengajukan diri menjadi wali kota Medan yang diberi karpet merah oleh PD Perjuangan. Dan setelah itu ada Mas Kaisang untuk mencari PSI. Tetapi setelah itu lama-lama kemudian apa yang terjadi, imbal baliknya pun tidak ada. Kenapa tidak ada? Apakah karpet merah atau privilege yang diberikan oleh PD Perjuangan tidak dibalas sepadan, tapi terbalas adalah sebuah pengkhianatan menurut saya. Kenapa pengkhianatan? Anak-anak Pak Jokowi dan Pak Jokowi pun telah beringkang dari PD Perjuangan dan mengajukan dan bergabung dengan Pak Prabowo menjadi wakil presiden. Nah, menurut saya seperti itu. Seperti halnya air susu dibalas dengan air toba. Apakah saya harus ngikutin dulu Pak Jokowi? Oh, tentu saya sih tidak. Kenapa tidak? Karena saya menilai sebuah integritas dan perjuangan yang sebaik-baiknya. Tetapi yang saya dapat bukan seperti itu, tetapi sebaliknya. Oleh karena itu pada pemilu 2024 saya dan keluarga dan teman-teman semuanya berkumpul menjadi satu, tidak memilih pasangan nomor 2 atau yang ada Mas Gibrannya, karena menurut saya itu adalah sebuah dinasti politik. Kenapa saya katakan dinasti politik? Karena berproses dari pamannya yang di MK yang mengesahkan batas umur. Memang betul semua sudah berproses hukum dan keputusan MK adalah final dan binding, tetapi menurut saya itu adalah melanggar dan itu batas MK mengatakan bahwa di situ ada kesalahan. Nah, menurut saya kesalahan-kesalahan itulah bukti fakta bahwa itu ada kesalahan di dalam keputusan tersebut. Nah, apakah saya harus memilihkan Mas Gibran? Tentu tidak, teman-teman. Nah, dan setelah kita lihat dalam perdebatan kemarin pasangan nomor 1 Mas Anies dan pasangan nomor 3 Mas Ganjar telah memberi pertanyaan ke pasangan nomor 2, tapi nomor 2 tidak bisa membalas dengan baik dan hanya bisa membalas dengan berjoget-joget. Seperti halnya apakah nanti ketika memimpin negara mendapat tekanan dari negara asing atau apa harus berjoget? Oh, tentu tidak, teman-teman. Nah, nanti tanggal 22 terjadi debat lagi, yaitu mungkin cawapres. Saya ingin melihat kapasitas Mas Gibran dalam debat yang kedua menghadapi Pak Mahfud MD dan Pak Muhaimin Iskandar. Tetapi tentunya kita harus melihat untuk menentukan pemilihan kita terhadap presiden nanti ke depan yang memimpin bangsa ini, karena bangsa ini sebangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil. Oleh karena itu harus pemimpin di bawah kepemimpinan orang-orang yang kapasitas yang luar biasa dan yang tentu yang mempunyai kesehatan jasmani. Itulah menurut saya. Mari kita simak lagi nanti perdebatan tanggal 22 Desember untuk melihat seperti apa perdebatannya, untuk menentukan kita harus memilih ke siapa. Salam Jakarta Barat, Kembangan Proja Utara, Sakti Keder. Terima kasih. Salam NKRI.